Ini mumpung masih ada hawa-hawa Isra Mi'raj. Nah, Rasulullah itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10 kenabian. Tapi tahun itu justru di dalam Islam, dalam sejarah Islam kita kenal dengan istilah Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan, tahun duka cita. Tapi di tahun itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Selama ini yang kita pahami bahwa yang dimaksud dengan atau yang menjadi alasan kenapa tahun itu disebut tahun duka cita, yang kita pahami selama ini adalah karena meninggalnya istri Nabi yang bernama Khadijah sekaligus paman beliau dalam waktu yang hampir bersamaan juga meninggal dunia. Selama ini alasan dibalik penyebutan tahun itu sebagai Amul Huzni, yang kita pahami alasannya itu tidak salah, tidak salah, tapi sebetulnya kurang. Kenapa kita katakan kurang? Karena ada peristiwa yang jauh lebih menyedihkan bagi Nabi, tapi di tahun yang sama, ketimbang ditinggal mati oleh istrinya dan ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib. Meskipun sebetulnya itu bisa dikatakan sebagai satu rentetan lah, satu rangkaian. Tapi bahwa puncaknya itu di situ ternyata belum. Nah, kenapa saya katakan belum? Sekarang perhatikan, ada satu riwayat. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kurang lebih kalau kita terjemahkan gini, ya Rasulullah, adakah saat di mana Anda lebih tertekan dibandingkan dari saat ketika Anda di Uhud? Nah, dari sini kita pahami bahwa sepanjang masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 23 tahun, ancaman, kezaliman, siksaan, kesedihan itu silih berganti beliau alami. Silih berganti beliau alami. Mulai dari pertama kali jadi nabi sampai hampir meninggal dunia. Itu tidak pernah sepi dari hal-hal semacam itu. Tapi ternyata dari hadis ini kita paham bahwa menurut pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha, semua rangkaian dari peristiwa-peristiwa itu puncaknya adalah di Uhud, menurut yang Aisyah tahu. Tapi kita perlu pahami bahwa Aisyah bertanya kayak gini karena yang Aisyah tahu itu memang cuma di saat Rasulullah di Madinah. Ketika Rasulullah masih di Makkah, itu masih di luar pengetahuan Aisyah. Kenapa? Karena beliau, Aisyah, belum membersamai Nabi. Aisyah itu kan membersamai atau hidup bersama dengan Nabi kan ketika sudah di Madinah. Maka apa yang dialami oleh Nabi, yang diketahui oleh Aisyah, itu saat di Madinah. Itulah sebabnya beliau nanya, sepanjang pengetahuan Aisyah, penderitaan yang paling berat, tekanan yang paling kuat yang dialami oleh Nabi itu pada saat beliau di Uhud. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya di Uhud itu Rasulullah hampir mati. Rasulullah hampir mati sampai gigi beliau tanggal, pecah. Nah, saat itu Rasulullah biasanya kan menugaskan sahabat-sahabat Ansor untuk melindungi beliau, termasuk di perang Uhud itu. Sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk melindungi beliau itu sahabat Ansar. Tapi saat itu karena sempat tersiar kabar bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia, maka sahabat-sahabat Muhajirin yang tadinya awalnya ditugaskan oleh Nabi untuk menghadapi orang Quraisy langsung, berhadap-hadapan langsung berperang dengan orang Quraisy, pada mundur melindungi Nabi. Sahabat-sahabat besar itu mundur semua. Mulai dari Umar bin Khattab mundur semuanya melindungi Nabi. Kemudian Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Thalha bin Ubaidillah. Itu semuanya mundur melindungi Nabi karena hampir mati Nabi di situ. Dan itulah penderitaan yang menurut Aisyah paling berat.
Tapi kan karena pertanyaannya, ada nggak yang lebih dari itu? Ya, ada nggak yang lebih dari itu? Maka dijawab oleh Nabi, ada. Nah, pertanyaannya di mana? Jawabannya, saat aku dilempari batu oleh penduduk Taif. Paham ya? Saat aku dilempari batu oleh penduduk Taif. Ternyata itulah puncak tertinggi tekanan yang dialami oleh Nabi. Meskipun sekali lagi karena kejadiannya di tahun yang sama, 10 kenabian, maka para ulama ahli sejarah mengatakan itu akumulasi. Jadi tahun itu dikatakan sebagai amul huzni adalah akumulasi dari kesedihan dan penderitaan yang dia dialami oleh Rasulullah di tahun itu. Tapi puncaknya adalah ketika di Taif. Nah, ketika dilempari oleh batu, sampai Rasulullah saat itu merasa kayaknya Tuhanku pun sudah meninggalkanku. Sampai merasa kayak gitu. Kayaknya Tuhanku pun sudah meninggalkanku. Makanya langsung turun surat Duha. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu itu enggak meninggalkanmu. Nah, saat itulah turun pertolongan dari Allah. Nah, di situ tuh turun pertolongan dari Allah di situ. Apa pertolongan dari Allah itu? Allah mengutus 2 malaikat, 1 malaikat Jibril, 2 malakul jibal, malaikat gunung. Turun 2. Malaikat Jibril kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah sudah menyaksikan apa yang terjadi di sini. Makanya Allah mengutus bersamaku malakul jibal, malaikat gunung, untuk membantumu. Silakan sampaikan apa keinginanmu." Kira-kira kalau Bapak jadi nabinya kayak gimana? Hancurkan. Apa istilahnya sekarang? Gasken. Ya. Gaspol itu ya. Udah, habisin aja semuanya, nggak ada manfaatnya juga hidup. Nggak pakai lama. Kalau kita jadi nabinya kayak gitu pasti. Turun tuh malaikat Jibal, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Tuhanmu. Ini ada gunung yang paling besar di sini, kalau mau saya angkat nih gunung, saya timpakan langsung ke atas Taif. Selesai urusan. Paling cuma butuh berapa detik, nggak sampai 1 menit, selesai." Ya, nggak pakai lama itu. Tapi apa jawaban Nabi? Beliau mengatakanlah, jangan. Nah, perhatikan tuh. Padahal kondisi saat itu sudah puncak daripada tekanan yang dialami oleh beliau. Nggak tahu lagi mau ngapain. Kenapa saya katakan nggak tahu mau ngapain? Di Makkah berdakwah udah nggak bisa. Kenapa udah nggak bisa berdakwah di Makkah? Ancaman pembunuhan itu sudah ada karena Abu Thalib sudah meninggal. Selama ini sebelum Abu Thalib meninggal, meskipun orang Quraisy kepengen membunuh Nabi, nggak ada yang berani. Karena dilindungi oleh Abu Thalib. Sekarang Abu Thalibnya sudah meninggal. 1. Yang kedua, Rasulullah itu setiap kali ada masalah di luar, pulang ke rumah pasti langsung tenang. Karena ada Siti Khadijah. Siti Khadijah itu sebagai seorang istri, itu fungsinya maksimal. Nggak sama kayak istri sekarang, Pak. Ya, Pak. Fungsi Khadijah itu sebagai istri itu maksimal. Makanya para ulama mengatakan Khadijah itu satu-satunya istri Nabi yang nggak pernah sama sekali bikin Nabi kesel, sekalipun. Nggak pernah bikin Nabi kecewa sekalipun. Artinya semua apa yang dibutuhkan oleh Nabi dipenuhi oleh Khadijah. Makanya nggak dipoligami. Itu nggak pernah sama sekali Nabi kesel sama Khadijah itu. Nah, terus pertanyaannya, terus kalau istri yang lain emang pernah ngeselin? Pernah, Pak. Sering. Bikin kesal istri yang lain. Tapi kalau Khadijah nggak pernah. Fungsinya maksimal, Pak. Jadi Nabi itu selalu saja kalau pulang ke rumah, ya dapat itu sakinah. Lagi sedih, pulang ke rumah, hilang sedihnya. Lagi panik, pulang ke rumah, hilang paniknya. Kayak begitu, Pak. Wah, kalau kayak istri sekarang, gimana kalau istri sekarang? Bapak-bapak nggak pernah kesal sama istrinya? Nggak pernah tuh. Yang bilang nggak pernah kesal, saya curiga ada di belakang istrinya. Cuman bapak-bapak itu katanya kalau lagi kesal itu ditelan aja katanya, nggak pakai ngomong-ngomong. Beda kalau istri, Pak. Istri kalau kesal diumbar kemana-mana, begitu kan? Saya punya pengalaman banyak. Enggak 1-2 kali, Pak, puluhan kali, bahkan mungkin sudah sampai 100-an kali. Istri pada curhat, suaminya ngeselin. Saking banyaknya yang curhat kayak gitu, saya jadi berani menyimpulkan kayaknya semua laki-laki bikin kesal di mata istrinya.
Kayaknya semua laki-laki pasti ngeselin di mata istrinya. Terus gimana kalau Pak Ustadz ngeselin juga nggak di mata istrinya? Sama, ngeselin juga. Ini terakhir kemarin waktu saya berangkat umrah terakhir, itu kami pulang, ini sedikit mohon maaf ya. Kami pulang, ini mau berangkat perjalanan pulang ini. Januari kemarin tanggal 13 itu start kami dari Kornes ya, Jeddah. Dari Kornes kami mau berangkat ke bandara. Naik bis. Biasanya memang kalau jamaah naik bis, saya harus pastikan sebelum bisnya jalan, pastikan jamaahnya sudah lengkap. Saya minta tolong sama mutawif saya, tolong hitung sudah lengkap atau belum jumlahnya. Dihitung ternyata kurang satu Pak Ustaz. Saya cari siapa ya yang nggak ada ya. Cari siapa yang nggak ada. Saya ketemu, oh ternyata suami ibu itu. Ibu itu berangkat sama suaminya, sama 3 orang anaknya laki-laki. Saya tanya, Bu, suaminya mana? Udah biarin aja Pak Ustaz. Coba itu. Lah ibu jangan gitu, Bu, itu barang antik saya bilang. Ibu nggak bakalan ketemu itu di pasar manapun. Saya bilang gitu. Langsung nyahut anaknya, ya Allah ayah dibilang barang antik. Saya bilang ibu jangan kayak gitu Bu. Ibu itu kalau ibu pengen tukar tambah banyak yang mau itu Bu. Bilang kayak gitu. Nah di mana Bu? Bapaknya di mana Bu? Apa kata dia? Biarin aja Pak Ustadz ngeselin. Tuh, biarin aja Pak Ustadz katanya ngeselin. Jadi ngeselin katanya suaminya. Saya setelah itu diundang ceramah di Dinas Kesehatan di Jakarta Selatan. Itu gabungan rumah sakit yang di bawah apa namanya? Ya pokoknya dari rumah sakit di Jakarta Selatan lah. Itu saya ceramah tentang bahannya itu istri-istri yang gagal masuk surga. Ada istri yang protes, dokter, Pak Ustadz mohon maaf, saya nggak setuju Pak Ustadz. Ibu kenapa nggak setuju? Pak Ustadz, kalau suaminya nggak bikin kesel, kita taatnya juga enak. Permasalahannya suaminya suka bikin kesel Pak Ustadz. Bikin kesel lagi katanya kan suaminya. Saya sempat kelakar saat itu, saya bilang, Ibu suaminya bikin kesel? Iya, ya sudah kasih yang lain aja lah. Ternyata nggak mau juga disuruh kasih yang lain. Jadi dari situ kemudian saya menyimpulkan kayaknya memang semua suami itu ngeselin di mata istrinya. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu gimana? Benar. Itu nggak sama kayak Khadijah. Khadijah itu nggak begitu. Makanya benar-benar kehilangan Khadijah itu luar biasa bagi Nabi tekanannya. Lalu kemudian selanjutnya, makanya Nabi SAW sudah punya istri yang lain pun, nama yang masih disebut-sebut ya Khadijah. Sehingga bikin cemburu Aisyah. Karena memang fungsinya tadi itu. Nah ini ketika Rasulullah SAW ditinggal mati oleh Khadijah, itu bingung itu Rasulullah mau kemana lagi. Pulang ke rumah nggak ada yang bisa hibur. Makanya ketika ke Taif ternyata sampai di sana, beliau ketika mau berangkat ke sana itu dengan satu harapan, mudah-mudahan di sana ada harapan baru, tapi tidak di Bekasi. Mudah-mudahan ada harapan baru di sana, tapi ketika sampai di sana justru dilempari batu oleh penduduk Taif. Kan kebayang tuh, mau pulang kembali ke Mekah, mau ngapain juga di sana? Menetap di Taif juga nggak diterima. Mau kemana? Maka turunlah malaikat tadi itu, ingin menolong Rasulullah. Tapi perhatikan reaksi Rasulullah. Meskipun orang-orang itu berhak, artinya layak untuk dibinasakan oleh Allah melalui tadi malakul jibal, layak itu dibinasakan oleh Allah. Tapi Rasulullah memilih jangan. Enggak. Beliau malah mengangkat tangannya kemudian berdoa. Arju an yukhrijallahu min aslabihi man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Saya justru berharap semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka generasi yang menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu justru doa beliau. Makanya balik maning itu malaikat Jibril sama malakul jibal enggak jadi. Nah, itu padahal pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah enggak diterima oleh Rasulullah. Maka saat itu meskipun kemudian ya jalan satu-satunya ya balik lagi ke Mekah. Balik pulang ke Mekah Rasulullah, tapi nggak buru-buru pulang ke sana, santai. Setiap tempat beliau mampir. Karena memang nggak buru-buru pulang ke sana. Sampai di Makkah pulang ke rumah apa enggak? Enggak, ngapain juga pulang ke rumah, nggak ada siapa-siapa di sana.
Beliau langsung ke masjid, ke Ka'bah. Masuk ke wilayah Hijr Ismail itu. Masuk ke situ, kemudian beliau tidur-tiduran. Saat itu tepat waktu ba'da maghrib. Nah, datang lagi langsung malaikat Jibril. Diajak Rasulullah ke sumur Zam-Zam, dibaringkan, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dimasukkan ke dalam baskom terbuat dari emas, lalu kemudian dicuci menggunakan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan lagi seperti semula. Lalu dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda diundang oleh Tuhan Anda ke Sidratul Muntaha. Bayangkan tuh Pak. Anda diundang oleh Tuhan Anda ke Sidratul Muntaha. Ketemu Allah di sana langsung. Dijemput langsung oleh malaikat Jibril. Nih ya, mau ketemu Allah dijemput malaikat Jibril. Kita ketemu, Pak, diundang sama siapa ya misalnya. Bangga diundang sama siapa sih kalau kita? Diundang presiden bangga kan sih? Ini undangan ini dari Allah langsung. Dan malaikat Jibril langsung jemput. Sebelum dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan terlebih dahulu hatinya. Para ulama mengatakan inilah puncak pertolongan Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dan ini adalah balasan dari kesabaran beliau yang tadi ternyata tanpa batas. Para ulama mengatakan seandainya tadi itu Rasulullah memilih untuk menerima tawaran Malakul Jibal, belum tentu ada Isra Mi'raj. Kenapa? Karena pertolongan Allah sudah sampai di situ aja. Tapi Rasulullah berpikir, apa juga manfaatnya saya ditolong sama Allah kalau cuma sekedar membinasakan mereka. Maka beliau menolak itu, tidak menerima itu. Tapi ternyata karena tidak menerima itu, diberikan balasan oleh Allah yang jauh lebih indah dibandingkan daripada itu. Itulah Isra Mi'raj. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu menghapuskan semua penderitaan, semua kesedihan, semua kenangan masa lalu Rasulullah yang pahit-pahit itu selama di Makkah Al-Mukarramah. Seketika semua masalah itu menjadi kecil, pertolongan dari Allah. Nah sekarang pertanyaannya, terus apa syaratnya kalau kita lihat dari kisah itu? Syaratnya adalah sabar tanpa batas tadi itu. Rasulullah membuktikan di situ bahwa beliau adalah orang yang sabar luar biasa. Makanya dalam sabda beliau yang lain itu beliau tegaskan, wa'lam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu harganya sabar. Dibayarinnya pakai sabar. Lah kalau nggak sabar, jangan harap Anda dikasih pertolongan sama Allah. Bisa dipahami kira-kira? Ini sudah pada sabar belum? Sekali lagi, belum, jauh. Di media sosial itu viral ya, banyak tersebar itu kalimat begini. Saya berdoa, semoga pendukung si Anu nanti anak keturunannya persis kayak si Anu. Ada doa kayak gitu, Pak? Ada ketemu doa kayak gitu? Banyak tersebar di mana-mana. Itu kan membuktikan bahwa orang itu nggak sabar. Kesel, saking keselnya dia doain nggak benar orang. Nggak sabar namanya kan? Itu gimana coba kalau orang kayak gitu ditawari malaikat gunung kayak tadi itu? Cepat beres urusan itu. Kalau orang kayak gitu ditawarin bantuan seperti tadi. Nah maka itu sekali lagi, di satu sisi sebetulnya itu kalimat itu lelucon satu sisi ya. Tapi di sisi lain sebetulnya itu menunjukkan bahwa kita itu masih kurang sabar. Kalau masih kurang sabar ya sabar dululah. Pertolongan Allah belum datang. Itu satu. Lalu yang kedua adalah takwa. Saya ingin sedikit mengutip tentang potongan kisah di perang Uhud tadi itu. Di perang Uhud itu kesalahan dilakukan oleh siapa? Kesalahan itu dilakukan oleh cuma 40 orang saja yang melakukan kesalahan. Dan gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh 40 orang ini, pelanggaran yang dilakukan oleh 40 orang ini, yang kena Rasulullah dan semua kaum muslimin. Itu artinya apa? Jangankan mayoritas melakukan kesalahan, minoritas aja yang melakukan kesalahan, itu berdampak pada perjuangan umat. Itu berdampak pada perjuangan umat. Sekali lagi, berdampak pada perjuangan jamaah. Rasulullah itu sekali lagi, beliau berjuang. Ini ada Nabi loh, ada sahabat-sahabat mulia, ada Abu Bakar. Tapi pelanggaran dan pengkhianatan yang dilakukan oleh 40 orang pasukan pemanah, itu berefek pada mereka semuanya. Hampir mati Nabi. Itu artinya apa? Kalau kehilangan takwa, tidak usah semuanya. Perjuangan satu umat,
kalau kemudian dinodai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian dari mereka, itu berefek pada perjuangan umat itu. Ya, makanya apapun hasilnya terima.